Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Prasetyo, NPM 1840 101063. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan. Mengenal kepemimpinan dan model kepemimpinan. Kedua istilah tersebut seringkali kita temui baik itu dalam literatur ataupun dalam perbincangan sehari-hari di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sementara itu, di antara masyarakat itu sendiri banyak yang belum memahami artinya dengan benar. Penulis yakni apabila hal tersebut ditanyakan kepada orang-orang yang berada di sekitar kantor, kita satu dengan yang lainnya tentu mempunyai penafsiran yang berbeda-beda, yang tidak sesuai dengan definisi sebagaimana yang kita temui dalam literatur manajemen. Marilah kita simak beberapa makna yang benar dari kedua istilah tersebut sesuai dengan ilmu manajemen. Apa itu kepemimpinan? Dalam istilah umum, khususnya di manajemen, kepemimpinan itu sering disebut dengan istilah leader. Ada beberapa definisi dari kepemimpinan, antara lain yang pertama, getting things done, yaitu mencapai hasil melalui orang lain. Yang kedua, menggerakkan orang lain untuk mencapai hasil kerja yang diinginkan. Yang ketiga, kepemimpinan itu adalah pengaruh, tidak lebih dan tidak kurang. Kepemimpinan adalah satu kata, yaitu influence, artinya mempengaruhi, memotivasi, mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Apa itu model kepemimpinan? Dalam ilmu manajemen pada umumnya dikenal 3 model kepemimpinan. Pada umumnya ketiga model kepemimpinan ini sering kita lihat pada diri para leader dalam praktek sehari-hari dalam memanage kantor atau perusahaan. Masing-masing model mempunyai warna tersendiri. Ada yang timbul karena anugerah Tuhan, ada yang timbulnya sangat erat hubungannya dengan sifat atau karakter dari seseorang itu sendiri. Bahkan ada yang timbul karena hasil dari proses pembelajaran. Ketiga model kepemimpinan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan karismatik adalah kepemimpinan yang berasal dari anugerah Tuhan, yang mana pemimpin tersebut mempunyai kemampuan luar biasa, magnet yang kuat, dan adanya ketertarikan emosional yang kuat dari yang dipimpin kepada pemimpinnya. Contohnya Bung Karno, Anwar Sadat, Mahatma Gandhi. Kepemimpinan yang kedua, kepemimpinan transaksional adalah kepemimpinan untuk mengendalikan bahwa dengan cara menggunakan kekuasaan untuk mencapai hasil, mengelola bahwa dengan memberi reward dan punishment, bisa menerapkan transaksi yang saling menguntungkan. Power. Dalam bab ini akan dibahas lebih mendalam tentang power daripada dua aspek lainnya, yaitu vision dan selfish confidence. Pertimbangan karena power merupakan motif yang sangat kuat dan dibutuhkan bagi seorang manajer atau leader agar mencapai keberhasilan dalam memimpin suatu organisasi. Dengan memiliki power, seorang manajer atau leader akan mendapat dukungan dari orang lain. Ini berarti seorang manajer atau leader membutuhkan pengaruh dan kekuasaan untuk bisa mencapai tujuannya. 4 jenis power. Terdapat 4 jenis power pada seorang leader atau manajer pada umumnya, yaitu yang pertama, personalist power, lebih digunakan untuk menunjukkan bahwa kekuasaan lebih besar dari orang lain, menunjukkan keistimewaan statusnya. Contohnya minta lift khusus, tempat parkir khusus, dan kendaraan khusus, dan lain-lain. Yang kedua, personal power, berasal dari keahlian tertentu, sering disebut expert power. Dapat juga berasal karena persahabatan atau disebut referred power. Position power, berasal dari otoritas yang sah atau legitimate power, secara formal memiliki kembali atas SDM, finansial, dan fasilitas. Power possession power, kekuasaan tersebut tersebar di seluruh jenjang jabatan, tidak hanya di puncak jabatan
saling mempengaruhi satu sama lain, banyak memberikan keuntungan, pekerjaan mudah terselesaikan. Pada Diklat menimbang disebut bahwa dalam rangka mewujudkan Kemenku sebagai institut pemerintah terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dihormati atau disegani, mendukung peningkatan kinerja dan menjadi dasar atau fondasi yang kuat bagi institusi, pemimpin dan seluruh pegawai dalam mengabdi, bekerja dan bersikap. Menku sebagai top leader perlu menetapkan nilai-nilai Kemenku yang wajib dimiliki dan diimplementasikan oleh pimpinan dan seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari, yaitu sebagai berikut. Integritas. Dalam integritas terkandung makna bahwa dalam berpikir, berkata, berperilaku dan tindak pemimpin dan seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan keuangan melakukan dengan baik dan benar, serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Profesionalisme. Dalam profesionalisme terkandung makna bahwa dalam bekerja, pimpinan dan seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Keuangan melakukan dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. Kesimpulan, kepemimpinan itu adalah tentang bagaimana mempengaruhi orang lain atau pengikut bawahan atau pengikut agar mau mencapai tujuan yang diinginkan sang pemimpin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.